padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Sabtu 21 Desember 2024. Doa dan renungan hari ini bersama saya, Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Filipin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh beraja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru, nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuatkanlah dan mampukanlah kami sebagai pengikut-Mu untuk senantiasa mampu dan berani menjadi saksi kasih-Mu di tengah kehidupan kami dan tantangan dunia zaman ini. Mohon berkat-Mu pula untuk kami sekalian agar tetap sehat, kuat dan bahagia menjalani hari-hari hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?"
Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini kita mendengarkan kisah lanjutan dari Injil kemarin tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dan hari ini kita mendengar kisah dua sosok, seorang ibu, dua sosok, seorang mama yang sungguh menjadi panutan untuk kita, yakni Maria dan Elizabeth. Inti dari kisah Injil tentang Maria dan Elizabeth ini adalah mau mengajarkan kita tentang arti dan makna dari sebuah kepedulian kita untuk mengunjungi sesama. Hanya dengan kehadiran kita saja, sesama yang kita kunjungi, dia sungguh mendapatkan penubuhan, sungguh mendapatkan penghiburan dan sukacita yang luar biasa. Apalagi jika kita datang dengan suasana hati yang penuh dengan kegirangan, yang penuh dengan kegembiraan, maka dia yang kita kunjungi, dia yang kita datangi, sungguh akan merasakan kebahagiaan, kegirangan seperti apa yang kita rasakan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bisa juga kisah dari Injil hari ini menjadi landasan utama dari doa Salam Maria itu sendiri. Orang-orang mungkin saja bertanya, lah kok doa tentang Salam Maria itu tidak tercantumkan di dalam kitab suci seperti doa Bapa kami. Nah, kisah tentang Maria dan Elizabeth ini bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang mungkin telah mempertanyakan itu, atau yang nanti akan mempertanyakan itu kepada kita. Bahwa landasan pokok dari doa Salam Maria yang senantiasa dilantunkan oleh kita umat Katolik itu dasar birisnya dari sini, dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45 tentang Maria dan Elizabeth, tentang Elizabeth yang memuji dan sungguh mengagumi saudarinya Maria itu. Dan itu akhirnya yang kemudian kita orang-orang Katolik merumuskan itu dalam sebuah doa Salam Maria, dan ada jawabannya Santa Maria. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, sesaat lagi kita akan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Dan kisah-kisah Injil beberapa hari ke depan sebelum kita merayakan Hari Raya Natal, semuanya berbicara tentang suasana sukacita, suasana kegembiraan. Dan itu yang Yesus harapkan dari kita ketika kita menyambut Natal, harus dengan situasi hati yang sungguh-sungguh gembira dan bahagia. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita diajak sekiranya melalui permenungan yang singkat dan sangat sederhana ini, kita diajak untuk bagaimana kita memiliki kepekaan hati, kepedulian untuk saling terbuka, mengunjungi sesama, mendengarkan keluh kesah dari saudara-saudari kita. Karena ketika kita mendengarkan mereka dengan sukacita, kita datang dan mengunjungi mereka dengan suasana hati yang gilang, yang riang gembira, maka
Dia juga yang mungkin tertekan oleh berbagai cobaan hidup, ia pun akan turut berbahagia, turut bersukacita bersama dengan kita. Semoga kita sekalian mampu menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa membawa kabar sukacita bagi sesama di sekitar kita. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi semua mereka yang sakit, secara khusus untuk saudara dan saudari kita di dalam doa kekuatan channel, secara khusus untuk Pak Budi di Malang, dan juga sesama saudara-saudari yang meminta doa di tempat lain untuk proses kesembuhan dari sakit mereka. Semoga Tuhan boleh menjangkau bagian tubuh mereka yang sakit, apapun itu bentuk sakitnya. Semoga Tuhan yang menjadi dokter penyembuh bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang meminta doa dari kita untuk kelancaran dalam proses perkuliahan bagi anak-anak dan juga cucu mereka, untuk setiap tugas, aktivitas, dan karya yang Tuhan percayakan kepada mereka, dan juga untuk kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan juga dalam komunitas masing-masing. Semoga Tuhan boleh mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati kita sekalian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kita juga berdoa menyerahkan semua mereka yang telah menjauhkan diri dari ajaran Tuhan. Semoga melalui doa-doa kita dan juga doa para kudus di surga, mereka yang telah menjauhkan diri dari Tuhan boleh dijamah dan diketuk hatinya untuk kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta
Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau